Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Esaret, episode ke-1. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat ikut menonton serial ini. Orhun pamit kepada ibunya, Afife. Orhun akan pergi ke Afrika Timur untuk menjemput saudara kembarnya, Nihan, yang bekerja sebagai dokter di Afrika Timur. Afife dan Nursah, adik Nihan, sangat senang mendengarnya. Orhun menelepon Nihan dan menyuruh Nihan untuk mengepak barang-barangnya, karena Orhun akan menjemputnya untuk kembali pulang ke rumah di Istanbul. Orhun mengatakan ia sekarang ada di bandara menuju ke tempat Nihan. Tapi Nihan ngotot tidak mau balik ke Istanbul, karena orang-orang di Afrika membutuhkan Nihan sebagai dokter. Orhun tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Perang saudara, pertumpahan darah, antar geng mafia saling membunuh. Dokter-dokter lokal dimasukkan ke penjara. Tidak ada dokter selain Nihan dan teman-temannya. Nihan tidak mau balik ke Istanbul. Orang-orang terjangkit penyakit aneh. Dunia tidak tahu bagaimana tega meninggalkan mereka. Orhun berkata, ada hal yang kamu belum tahu, kalau pemerintahan akan segera berganti. Akan semakin banyak konflik, sehingga pertumpahan darah dan kematian akan semakin banyak. Aku tidak bisa meninggalkan kamu di sana. Orhun memaksa akan membawa Nihan kembali ke Istanbul. Nihan menghela nafas panjang. Rekan sejawat Nihan bertanya, apakah ada masalah? Nihan berkata, saudara kembarku, Orhun akan datang menjemputku. Jika Orhun sudah memutuskan sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Setiap keputusan Orhun adalah suatu perintah. Orang-orang menyebutnya seorang yang arogan, keras, dan kasar. Tapi sebenarnya, kadang-kadang Orhun menunjukkan cintanya dan kebaikan hatinya. Orhun rela berkorban demi orang yang dicintainya, terutama keluarganya. Nihan bercerita kalau ia dan Orhun sama-sama kuliah di London. Suatu hari seorang anggota keluarga terkenal marah kepadaku. Orhun langsung mematahkan hidung orang itu. Tiba-tiba Nihan sakit perutnya. Di tengah perjalanan, Orhun melihat sebuah mobil yang berhenti. Orhun disuruh untuk tetap tinggal di mobil karena berbahaya. Mobil tersebut diserang organisasi Kabaki yang sangat berbahaya. Orang-orang membunuh tetangganya sendiri dan menjual anak-anaknya kepada Germo. Orhun menemukan noda darah di tanah dan ada seorang laki-laki yang terluka yang harus segera dirawat. Orhun menyuruh untuk mengambil mobil lain dan membawa orang yang terluka itu ke rumah sakit. Jika tidak, orang ini akan mati. Orhun pergi sendiri dengan mobilnya, tapi tak lama kemudian ban mobil terselip di tanah. Akhirnya dengan terpaksa Orhun harus berjalan kaki. Tapi tiba-tiba Orhun melihat seorang wanita yang pingsan. Orhun membuka cadar yang menutupi wajah wanita itu. Wanita itu sangat cantik. Orhun terpesona melihat kecantikan wanita itu. Orhun memberi minum kepada wanita tersebut dan kaget mendengar wanita tersebut berbicara dalam bahasa Turki. Wanita itu memperkenalkan namanya Hira. Tiba-tiba datang segelombolan orang Afrika dipimpin Kaisar dan berkata, Hira adalah miliknya. Kaisar meminta uang tebusan $20.000 sebagai pengganti Hira. Orhun memberikan uang tebusan dan gerombolan itu pergi. Orhun berkata, sekarang kamu bebas, dan Orhun menyuruh Hira pergi. Tapi Hira terus mengikuti Orhun. Hira memberitahu kalau Orhun salah jalan menuju tempat Nihan. Orhun bertanya, bagaimana Hira tahu kemana Orhun akan pergi? Hira bilang, bukankah kamu mau pergi ke tempat Nihan? Orhun bingung bagaimana Hira tahu kalau Orhun mau ke tempat Nihan. Hira menjawab, ia tahu dari rumah sakit. Hira langsung diam dan tidak berkata-kata lagi. Orhun langsung marah, berhenti mengetes kesabaranku. Bicaralah, dari mana kamu tahu kalau aku mau menemui Nihan? Bagaimana kamu bisa mengenali aku? Hira berkata, kamu mirip Nihan. Nihan bercerita tentang masa kecil Orhun yang arogan. Nihan seperti malaikat. Setiap orang di sini mengenalnya. Nihan menolong setiap orang. Hira menunjukkan arah yang benar kepada Orhun.
Hira minta berhenti dahulu. Perjalanan masih 2 jam lagi. Padang pasir ini sangat berbahaya sekarang ini. Tapi Ohun tetap ingin melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Hira pingsan lagi. Ohun menolong Hira dengan memasang alat infus. Hira bertanya, apakah kamu seorang dokter juga? Ohun melihat kaki Hira yang terinfeksi. Kamu akan mengalami demam. Kamu tidak seharusnya di sini. Kamu adalah orang Turki. Bagaimana ini bisa terjadi? Hira mengaku ia adalah seorang budak. Hira berumur 5 tahun ketika keluarganya datang ke Afrika. Orang tua Hira adalah wisatawan. Hira diselamatkan dari mobil yang terbakar setelah terjadi kecelakaan mobil. Hira hanya tahu kalau ia adalah orang Turki. Orang yang menemukan Hira setelah kecelakaan itu kemudian menjual Hira. Hira diberitahu kalau dirinya adalah seorang budak. Setelah dijual dari tangan satu ke tangan yang lain, akhirnya Hira dijual kepada kaisar. Hira tidak bisa melarikan diri karena akan ditemukan lagi oleh kaisar dalam beberapa menit saja. Ohun bertanya, mengapa kamu melarikan diri hari ini dari tangan kaisar? Hira menjawab, kaisar mencoba memperkosa dirinya. Mengapa Ohun ada di sini? Ohun berkata kalau ia akan membawa Nihan kembali ke Turki. Hira bilang, semua orang di sini memerlukan Nihan. Hira memuji Ohun sebagai orang yang baik hati, sama seperti Nihan. Malam harinya, Hira bermimpi ia dicekik dan akan dibunuh oleh kaisar. Ohun memegang tangan Hira, berusaha untuk menolong. Ohun menatap wajah Hira, begitu juga Hira menatap wajah Ohun. Esok harinya, Ohun merangkul Hira agar bisa lebih cepat berjalan. Di tengah perjalanan, Ohun diberitahu kalau Nihan sudah meninggal dunia. Ohun melihat jenazah Nihan untuk terakhir kalinya dan mendekatkan kepalanya untuk mendengar nafas Nihan. Ohun menangis sedih, teringat kata-kata Nihan, bernafas adalah kehidupan. Teman sejawat Nihan mengatakan kalau Nihan diracun, ada geng mafia yang ikut campur dalam urusan persediaan peralatan medis. Nihan menjadi target geng mafia tersebut. Kepala geng mafia itu bernama Kaisar, terlibat dalam segala masalah di wilayah Afrika. Ohun langsung pergi menemui kepala geng mafia, Kaisar, dan menembak mati Kaisar dengan pistolnya. Teman sejawat Nihan mengatakan, Nihan makan biskuit yang dibawa oleh Hira. Biskuit itu beracun. Ohun marah dan membawa Hira ke suatu tempat untuk ditembak. Hira berkata ia tidak ingin hal itu terjadi. Hira bersumpah ia tidak melakukannya. Ohun tidak tega untuk menembak Hira. Ohun hanya bisa menjerit kesal, jengkel dan marah menjadi satu. Hira pingsan mendengar suara letusan pistol. Akhirnya Ohun dan Hira meninggalkan Afrika, kembali ke Istanbul. Begitu Ohun tiba di mansion, Eda, wanita yang mencintai Ohun, langsung memeluk Ohun sebagai tanda ikut berduka cita atas kehilangan Nihan. Ohun mendekati adiknya, Nursa, yang sedang menangis. Ohun memeluk Nursa dengan erat. Ohun bilang, kita harus kuat. Ohun juga menemui ibunya Afife. Afife memeluk Ohun dengan mencengkeram bahu Ohun sehingga Ohun merasa kesakitan. Afife bertanya, apakah Ohun sudah menghukum orang yang meracuni Nihan? Orang yang membunuh Nihan harus dihukum. Acara pemakaman Nihan pun selesai. Malam harinya, Ohun mendatangi Hira. Ohun membangunkan Hira yang sedang tertidur di lantai. Ohun mengancam, Hira telah membunuh adiknya, Nihan. Hira telah meracuni Nihan. Hira akan menghirup racun setiap saat ketika berada di dekat Ohun. Ohun akan memukul Hira setiap hari. Hira hanya menunduk dan menangis sedih mendengar ancaman Ohun. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial yang satu ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.